Frog Boys atau anak-anak kodok adalah kisah kriminal yang sempat menggemparkan Korea Selatan pada tahun 1991. Kejadian bermula pada hari libur tanggal 26 Maret 1991 ketika Korea Selatan sedang mengadakan pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Pada jam 9 pagi, keenam anak yang hidup bertetangga dan masih satu sekolah memutuskan untuk pergi ke sungai di Gunung Waryong untuk mencari telur salamander. Anak-anak itu adalah Woo Chol-won yang berusia 13 tahun, Jo Ho-yeon yang berusia 12 tahun, Kim Yong-gyu yang berusia 11 tahun, Park Chan-in yang berusia 10 tahun, Kim Jong-sik yang berusia 9 tahun, dan Kim Tae-ryong yang berusia 9 tahun. Tapi kemudian Kim Tae-ryong dimarahi oleh ibunya karena belum menghabiskan sarapannya, sehingga Tae-ryong kembali pulang untuk menghabiskan makannya dan tidak jadi ikut dengan teman-temannya. Tinggal tersisa 5 orang anak yang pada akhirnya pergi ke Gunung Waryong dan tak pernah terlihat lagi. Jam 1 siang, ayah dari Woo Chol-won mendapat telepon dari kelas taekwondo untuk menanyakan putranya, karena hari itu Chol-won tidak datang. Pada saat itu, ayah Chol-won baru menyadari kalau putranya telah menghilang. Hal terakhir yang diingat adalah ketika putranya kembali ke rumah untuk mengambil jaket yang lebih tebal, dan mengatakan hanya akan bermain di luar. Kelima ayah dari anak-anak itu mulai mencari keberadaan mereka. Salah satu warga ada yang bertemu dengan kelima anak itu pada pagi hari, dan ketika ditanya hendak pergi kemana, anak-anak itu mengatakan kalau mereka akan pergi mencari telur salamander. Maka orang tua mereka berasumsi kalau anak-anak itu pergi ke Gunung Waryong. Di gunung itu terdapat sungai, markas militer, dan area latihan menembak. Banyak warga yang membantu mencari kelima anak itu, hingga pada sore hari mereka belum juga ditemukan. Para orang tua segera melapor pada polisi, tapi polisi hanya meminta mereka untuk menunggu anak-anaknya pulang. Polisi mengatakan kalau anak-anak itu hanya terlalu asik bermain sampai lupa waktu. Para orang tua pun menjadi frustasi dan mulai saling menyalahkan, karena tidak ada yang mengawasi putranya. Setelah hampir seminggu kelima anak itu menghilang, media mulai memberitakannya dan mengatakan kalau anak-anak itu menghilang setelah hendak mencari telur kodok. Sejak saat itulah kasus menghilangnya mereka disebut sebagai Frog Boys. Dalam 2 hari, berita mengenai Frog Boys menjadi viral. Dan setelah seminggu, berita tentang kelima anak itu menjadi bahan pembicaraan di Korea Selatan. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah kelima anak itu masih hidup atau tidak. Beritanya pun sampai ke telinga presiden yang baru dipilih, yaitu Roh Tae-woo. Presiden Roh Tae-woo segera memerintahkan pencarian besar-besaran yang melibatkan ribuan orang, mulai dari kepolisian sampai dengan sukarelawan. Selama setahun, Gunung Waryong disisir ratusan kali untuk mencari jejak 5 anak itu, tapi tidak ditemukan apa-apa. Orang tua korban merasa sangat putus asa dengan kinerja polisi yang dinilai tidak sungguh-sungguh. Apalagi sempat keluar pernyataan dari polisi yang mengatakan kalau kelima anak itu hanya melarikan diri. Para orang tua pun dibuat marah dan menuntut pihak kepolisian untuk menarik pernyataan tersebut. Ditambah lagi, polisi tidak menindaklanjuti dengan serius tentang pernyataan dari satu-satunya saksi yang mengatakan kalau pada hari kelima anak itu menghilang, dia mendengar ada suara tembakan dan teriakan. Lalu semuanya menjadi hening. Para orang tua korban yakin kalau hilangnya kelima putra mereka ada hubungannya dengan markas militer di Gunung Waryong. Sayangnya, baik polisi maupun pemerintah seperti menutup mata dan telinga. Markas militer itu pun tidak pernah diselidiki sama sekali. Kelima ayah korban memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan mereka demi fokus mencari anak-anak mereka. Kemudian, mereka menyewa sebuah pick-up yang dipasangi wajah anak-anak mereka dan bertuliskan, "Tolong bantu untuk menemukan anak-anak kami yang hilang." Dengan pick-up itu, kelima ayah tersebut berkeliling ke setiap kota. Setelah hampir setahun mereka berkeliling, mereka menyadari kalau ada satu orang yang selalu mengikuti mereka dan memperhatikan pergerakan mereka. Belakangan diketahui kalau orang itu adalah intel yang memantau kelima ayah korban. Bahkan, ada beberapa orang yang dikirim ke rumah mereka di desa untuk memantau keluarga korban dan melaporkannya kepada atasan mereka. Kecurigaan para ayah menjadi semakin kuat mengenai hubungan markas militer dengan hilangnya putra mereka. Tapi, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Hilangnya kelima anak itu membuat ayah mereka stres dan depresi, bahkan sampai jatuh sakit. Ayah Yonggyu sampai kecanduan pil tidur karena tidak dapat tidur.
Wajahnya pun sempat pucat dan berubah biru. Ayah Yonggyu mengatakan kalau dirinya tidak dapat tidur sebab takut bertemu dengan putranya di dalam mimpi. Ia merasa tidak berguna sebagai seorang ayah. Setelah 3 tahun berputar-putar mencari putra mereka, para ayah ini mulai terlilit hutang sehingga mengharuskan mereka untuk kembali pulang dan melanjutkan bekerja. 2 tahun kemudian ketika mereka mulai dapat melanjutkan hidup, seorang ahli kriminal yang bernama Kim Ga-won membuat heboh dengan tuduhannya kepada salah seorang ayah korban. Kim Ga-won yang merupakan seorang kriminolog lulusan Amerika mengatakan kalau dia telah melihat semua hasil penyelidikan dan dia yakin kalau ayah Jong-sik adalah pelakunya dan telah menguburkan kelima anak itu di bawah rumahnya. Sebab ayah Jong-sik tidak memiliki alibi selama 3 jam ketika anak-anak mereka menghilang. Tapi orang tua korban lain meragukan hal itu, begitu pula para warga desa. Sebab mana mungkin dalam 3 jam seorang pria dapat menghilangkan nyawa 5 anak dan langsung menguburkannya. Apalagi salah satunya merupakan anaknya sendiri. Sangat tidak masuk akal. Setelah rumah ayah Jong-sik digali habis-habisan menggunakan ekskavator, ternyata tidak ditemukan apa-apa. Reputasi Kim Ga-won pun seketika itu juga hancur, seperti rumah ayah Jong-sik. Titelnya sebagai profesor tidak dapat menyelamatkannya dari rasa malu setelah salah menuduh. Dia pun diam-diam berusaha melarikan diri di antara keramaian dan warga desa mulai mengejarnya. Kim Ga-won terpaksa diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Sejak saat itu, namanya tidak pernah terdengar lagi. 5 tahun kemudian, ayah Jong-sik meninggal dunia karena kanker hati di usia 40-an, tanpa mengetahui apa yang sudah terjadi kepada putranya. 1 tahun kemudian, atau tepatnya 11 tahun setelah kasus Frog Boys menghebohkan Korea Selatan, sisa jasad kelima anak itu ditemukan di Gunung Waryong, yang sudah ratusan kali diperiksa tapi sebelumnya tidak ada apa-apa. Ketika itu, tanggal 26 September 2002, 2 orang pria sedang mendaki gunung sambil mengumpulkan kenari. Saat itu, mereka melihat ada baju lusuh di antara bebatuan yang terlihat janggal. Mereka kemudian menelepon polisi, dan setelah digali terlihat ada tulang dan tengkorak. Para orang tua korban segera menuju ke lokasi. Di sana sudah ramai warga yang berkumpul untuk melihat. Sisa jasad anak-anak itu terlihat bersama menjadi satu. Ada beberapa peluru yang ditemukan sehingga diyakini kalau anak-anak itu tewas karena ditembak. Polisi hanya menggali dan menumpuk tulang-tulang itu dengan sembarangan. Baru setelahnya polisi menelpon pihak forensik untuk datang dan memeriksa. Pihak forensik pun marah melihat tempat kejadian yang sudah hancur berantakan karena galian sembarangan dari kepolisian. Baju, sepatu, dan tulang hanya ditumpuk menjadi satu, bukan disusun sesuai dengan bagian tubuh setiap korban. Orang tua korban hanya bisa menangis melihat tumpukan itu. Saat itu, belum ada aturan jelas mengenai siapa yang diperbolehkan menggali jasad. Padahal, orang yang tidak mengerti ilmu forensik hanya akan menghancurkan barang bukti dan merusak TKP. Setelah kecerobohan yang dilakukan polisi, keesokan harinya, kepala kepolisian membuat pernyataan konyol dengan mengatakan kalau penyebab kematian kelima anak itu adalah karena hipotermia. Sebab, ketika itu cuaca sedang dingin dan sempat hujan. Jasad mereka pun terlihat berpelukan bersama. Pernyataan itu membuat Federasi Alpine Korea turun tangan untuk mengecek lokasi. Mereka biasa dipanggil untuk keadaan darurat di pegunungan. Hasil pemeriksaan mereka mengatakan kalau hipotermia bukan menjadi penyebab kematian kelima anak itu. Sebab, lokasi penemuan jasad mereka bukan di dataran tinggi, bahkan tidak sampai 100 meter dari jalan. Anak-anak itu juga diketahui sudah sangat mengenal area itu. Kalau memang kondisinya sangat dingin, tentu mereka akan langsung pulang ke rumah tanpa perlu berpelukan sampai meninggal dunia. Lagi-lagi, kinerja kepolisian menjadi tanda tanya besar bagi pihak keluarga korban dan media. Hasil forensik menunjukkan kalau 3 dari jasad anak-anak itu mengalami luka karena benda tumpul, yang menjadi penyebab kematian mereka. Lalu, 1 anak mengalami luka tembak, dan 1 anak lagi mengalami luka karena benda tajam. Kecurigaan mengarah pada markas militer dan area latihan menembak mereka, yang jaraknya hanya 100-200 meter dari lokasi penemuan jasad. Pihak militer segera mengadakan konferensi pers dan mengatakan kalau pada hari kejadian, tidak ada anggota mereka yang berlatih menembak, sebab hari itu sedang libur karena pemilihan presiden. Tapi, seorang narasumber mengatakan kalau pada hari libur itu ada 1 prajurit yang dirahasiakan namanya yang latihan menembak untuk menghabiskan sisa peluru.
Dan peluru yang ditemukan pada jasad merupakan peluru yang sama dari senapan M16, senapan yang digunakan militer untuk latihan menembak. Pada tahun 1994, area latihan menembak tiba-tiba dipindah ke kota terdekat tanpa alasan yang jelas. Berbagai kebetulan itu membuat keluarga korban yakin kalau kelima anak itu tewas karena kecerobohan salah seorang prajurit yang menembak dan mengenai salah satu anak. Sehingga, keempat lainnya terpaksa dihabisi agar tragedi itu tidak mencoreng nama baik kemiliteran dan tidak menghancurkan reputasi Presiden Roh Tae-woo yang berlatar belakang militer dan baru saja terpilih sebagai presiden kala itu. Hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang adil untuk keluarga korban. Sisa jasad kelima anak itu pun dikremasi dan abunya ditebar di sungai Nakdong, dengan harapan agar roh anak-anak mereka dapat bermain bersama di surga, seperti mereka yang selalu bermain bersama semasa hidupnya. Katanya, kalau orang tua tiada, maka kamu akan menguburkannya di tanah. Tapi, kalau anakmu tiada, maka kamu akan mengubur mereka di dalam hati. Kupikir aku akan melupakanmu setelah melihatmu menjadi abu. Tapi ternyata, aku malah semakin merindukanmu seiring waktu berlalu. Itulah tulisan dari ayah Cholwon untuk putranya. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.